Lagi Sri Kandi Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat bersama komunitas anak muda peduli anti korupsi Kampak, menggeruduk gedung DPRD Kabupaten Subang, pada Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022. Dalam aksinya kali ini, masa aksi menggelar teatrikal memperagakan oknum DPRD Subang sang penganiaya istrinya Ujang Sumarna dari fraksi Gerindra Dapil Kalijati Cipendei saat menyiksa para istri-istrinya. Mereka hidup bahagia, saling mencintai, tetapi tahun-tahun berikutnya perangai sadisnya mulai terkuat. Temperamennya mulai terkuat. Mulai muncul sifat pribadi Ujang. Pada tahun 2014 pada saat pilek, ada pernah sebelumnya karena dengan panik, Ujang khawatir ada apa-apanya dengan istrinya, dibawa ke rumah sakit Arum, Mekar Arum di Cipendei. Ujang sakit. Namun tidak hanya itu saja, Ujang juga menunjukkan mulai melirik cewek-cewek, mulai melirik perempuan-perempuan lain. Luar biasa Ujang. Istri sahnya hanya mengelus dada saja, bersabar, melihat suaminya bermesraan dengan wanita lain. Ujang sakit. Menikahlah dengan dengan Mahmud satu. Aduh, ganti doang. Itu ambilnya mana? Amel, mana Amel? Kawin kan si Ujang, Amel. Amel, kawin kau. Ujang atur. Negara maju akan. Saya terima nikahnya. Ujang perkasa. Ujang perkasa. Ternyata tidak puas dengan istri yang kedua. Istri yang ketiga, nyari lagi istri yang ketiga. Luar binasa. Menikahi dan kembali. Aduh, enggak rambut panjang, istri ketiga mah. Amel, kawin kedai Ujang. Nikahnya. Salah Ujang. Itu akhirnya, jadi tidak hanya istri sahnya saja, tidak hanya istri saja yang dipukuli, ternyata istrinya yang lain juga kena pukul. Ayo, istri yang di darah ditampakkan kena lempar apa benda apa sehingga hidungnya memar dan kemudian membawa si perempuan yang kedua itu melapor ke polisi. Ujang sadis. Saudaranya ngajak si korban ke polisi. Ayo. Datang ke kantor polisi melaporkan Rapor ada penyiksaan. Pak. Bahwa ada penyiksaan dilakukan oleh Ujang Sumarna. Akhirnya si Ujang Sumarna ini dipanggil oleh polisi. Halo Ujang. Panggil polisi. Ayo, goblok. Layar jam mana kudu berdamai. Lamun teu berdamai mana di penjara. Akhirnya si korban meminta sesuatu berdamai dengan si Ujang. Ujang kembali ke istri tuanya. Istri tua, bantuan, duit semua. Ujang tadi, Ujang. Meminta ke istri tuanya agar memberitahukan bahwa dia punya masalah dengan istri mudanya, yaitu dilaporkan ke pihak yang berwajib dan meminta ini polisi jangan dulu, awas dulu ya, urusan keluarga dulu. Polisi harap
Ujang memberitahukan bahwa ada masalah dengan istri yang muda. Bahwa dia dilaporkan oleh polisi dan kalau misalkan kamu tidak berdamai dengan menyiapkan uang sekitar 100 juta lebih. Ternyata Ujang. Karena pada saat itu tidak ada uang, maka dimintalah mobil yang istrinya yang membeli dari pinjaman. Ya, pinjaman. Yang lemah. Ya, sebentar, Bang Ujang, ya udah Pak, ini mobil aku, silakan bawa aja. Dibawa mobil Sungguh baik ini. sekali. Bawa. Hoi. Berdamailah dengan istri yang tadi dilempari asap. Kasih. Dikasih lah. Damai, Beb. Berdamai. Tapi bercerai. Bercerai. Hai. Ujang mana, Ujang? Aduh. Nah, akhirnya, ya, Akhirnya Mahmud istri saya pada tahun 2017 juga mengalami susah lagi. Waduh. Ujang jahat. Ujang jahat. Jadi disiksaannya itu dari pagi, siang, malam sampai tadi lagi disiksa dan akhirnya besok. Bawa ke cerai karena memang sudah tidak kuat lagi. Bawa ke cerai. Rumah sakit cerai tahun 2017. Mungkin Ujang hobi MMA. Selanjutnya di akhir 2017 2021 pun itu adalah akhir dari petualangan Ujang Sumarna yang divideokan oleh keponakannya pada saat disiksa oleh Ponakan mana tuh? ponakannya melakukan. Jadi karena memang keponakannya juga takut mau videokannya, jadi ngumpet videokannya. Video. Ya, dijambak lah, sampai kebuka itunya. Ya, akhirnya sudah tidak kuat lagi, istrinya lebih mengundurkan diri dan menggugat cerai Ujang dan melaporkan ke pihak kepolisian. Dan sampai hari ini pihak kepolisian yaitu unit PPA sedang berjalan dan kasusnya alhamdulillah kawan-kawan kasusnya sudah naik sidik. Seperti disuarakan oleh orator Srikandi FMP Jabar Ella Wahyu dalam orasinya menegaskan bahwa oknum anggota DPRD Subang ini harus dipecat karena telah mencoreng nama baik lembaga DPRD Subang dan mempermalukan rakyat Subang Basmi dan penjarakan oknum Dewan Bengis pelaku KDRT. Masa aksi juga mengapresiasi unit PPA Polres Subang yang telah menaikkan status proses hukum sang oknum ke tahap penyidikan. Selain itu, masa aksi mendesak Kapolres Subang untuk mencopot Kanit Tipiter Polres Subang dan kawan-kawannya, karena diduga telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya melanggar kode etik dan profesi Polri sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia. Hal tersebut diduga terkait adanya upaya penekanan terhadap saksi dan korban untuk mencabut laporan kasus KDRT sang oknum dewan, serta terindikasi proses hukum terhadap korban KDRT pada perkara lain di unit Tipiter bukan murni penegakan hukum, melainkan diduga pesanan sebagai barter kasus. Lebih dipertegas lagi oleh Ketua Umum FMP Jabar Asep Sumarna Toha atau yang akrab disapa Abah Batman, pihaknya sebagai rakyat Subang merasa malu atas perilaku buruk Dewan Perwakilan Rakyatnya itu. Masa aksi yang kecewa sudah sering kali menggelar aksi namun tidak pernah ditemui oleh Ketua DPRD Subang, Ketua Badan Kehormatan DPRD Subang ataupun Ujang Sumarna secara langsung akhirnya menyegel gedung Dewan. Prihatin ya, prihatin rakyat Subang. Lihat masuk aja sini. Tingkah laku dewan kita yang sudah tidak kooperatif lagi terhadap rakyatnya. Tidak usah dihalangi. Kita tidak akan habis. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Gaston, Perak TV melaporkan.